Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahmat dari kelas 1A Prodi D3 Teknik Listrik dengan nomor BP 200103107. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membuat tugas akhir matematika terpadu 1, yaitu tentang aplikasi turunan persamaan garis singgung dan maksimum atau minimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Untuk yang pertama, persamaan garis singgung kurva. Terlihat pada gambar ada satu kurva Y sama dengan Fx, dan ada satu lagi garis yang menyinggung kurva yang dinamakan garis singgung. Garis singgung ini menyinggung kurva pada titik A, FA. Dan ada satu lagi garis yang tegak lurus dengan garis singgung yang dinamakan garis normal. Pada persamaan garis singgung ada yang dinamakan gradien yang bersimbol M. Gradien yaitu kemiringan garis singgung dan dinyatakan dalam rumus M sama dengan dy per dx A sama dengan F aksen A. M sama dengan F aksen A, atau lebih jelasnya, gradien yaitu turunan pertama dari suatu persamaan kurva melalui satu titik. Persamaan garis singgung kurva di titik A, FA memiliki rumus Y kurang Y1 sama dengan M dan kurang X kurang X1, di mana X1 itu terletak pada titik X dan Y1 itu terletak pada titik Y. Untuk materi yang kedua, kita di sini akan membahas aplikasi turunan nilai maksimum dan minimum. Ini biasanya disebut dengan ekstrim. Nilai ekstrim terdiri dari ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Sementara tempat terjadinya nilai ekstrim adalah titik kritis. Jadi nilai ekstrim ini terjadi di titik kritis, atau juga bisa kita balikkan, titik kritis ini tempat terjadinya nilai ekstrim. Titik ekstrim ada 3 jenis. Pertama, ujung-ujung selang. Kedua, titik stasioner. Ketiga, titik-titik singular. Pertama, ujung-ujung selang biasanya kita temukan pada soal, misalnya diberikan suatu fungsi dan fungsi tersebut didefinisikan pada selang tertentu. Misalkan hanya pada selang A dan B. A dan B ini merupakan titik kritis. Kemudian titik stasioner adalah titik X sama dengan C, yang mana turunan pertama di titik F aksen C sama dengan 0, dan diketahui F aksen sama dengan 0. Ini yang dinamakan titik stasioner atau sebagai kandidat dari titik kritis. Kemudian titik singular adalah X sama dengan C, di mana F aksen C sama dengan tidak ada, di mana fungsi ini tidak memiliki turunan. Biasanya kita menemukan fungsi-fungsi seperti fungsi rasional atau fungsi nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya, di sini saya memiliki 3 gambar. Gambar pertama, di sini ada endpoint atau ujung-ujung selang. Ujung-ujung selang A dan B di sini kita melihat di titik X sama dengan A,
terjadi titik maksimum dan X sama dengan B terjadi titik minimum. Kemudian untuk gambar yang kedua di sini adalah titik stasioner, di mana titik stasioner ini terjadi ketika nilai turunan di titik tersebut sama dengan 0. Nilai turunan pertamanya, contohnya di sini ada 3 titik stasioner, adalah garis singgung pada titik tersebut adalah mendatar. Seperti ini, maka disitulah terletak titik stasioner mendatar. Atau secara matematis kita menulisnya F aksen C sama dengan 0, yaitu gradien persamaan garis tersebut sama dengan 0, atau grafik singgung tersebut mendatar. Kemudian gambar yang ketiga adalah titik singular, atau ada juga yang menyebut titik singular, di mana nilai turunan pada titik tersebut tidak ada. Kita bisa melihat di sini pada gambar. Gambar ini menunjukkan kurva yang tajam. Biasanya menandakan bahwa di titik itu titik singular atau turunannya tidak ada. Dan untuk titik yang ini bahwa nilai, dan untuk titik yang ini bahwa nilai limit kiri dan nilai limit kanan tidak sama. Akibatnya fungsinya tidak kontinu, maka turunannya tidak ada. Nah, inilah 3 kandidat terjadinya titik kritis. Untuk contoh soal pertama, persamaan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung jika arus yang mengalir mengikuti persamaan Fx sama dengan 5x pangkat 2 kurang 8x tambah 4 di titik 28. Jawab. Fx sama dengan 5x pangkat 2 kurang 8x tambah 4. Kita cari turunannya pertama terlebih dahulu. F aksen X sama dengan turunan dari 5x pangkat 2 dikali 5 10, 2 dikurang 1 ke pangkatnya 1, jadi 10x min 8x. Kalau jika diturunkan menjadi min 8, 4 nya hilang, jadi turunan dari Fx sama dengan 5x pangkat 2 kurang 8x tambah 4. F aksen X sama dengan 10x kurang 8. Karena kita mulai titik 2 dan 8, maka X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 8. Untuk mencari gradien, M sama dengan F aksen X, atau gradien sama dengan turunan pertama dari persamaan ini. Jadi diturunkan 10x kurang 8. Kita substitusikan 2 ke x, jadi 10 kali 2 dikurang 8, hasilnya 20 dikurang 8 sama dengan 12. Jadi gradiennya 12 atau M nya 12. Untuk persamaan garis singgung arus, kita menggunakan rumus yang tadi. Y sama dengan Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Kita kurangkan Y dikurang Y1 nya 8
Y dikurang 8 sama dengan M nya 12 mengkurung X dikurang X1 nya 2, dimasukkan 2, jadi Y kurang 8 sama dengan 12 mengkurung X kurang 2. Kita turunkan Y sama dengan 12 dikali X, 12X 12 dikali min 2 sama dengan min 24. Kita pindah ruas min 8 ke kanan menjadi tambah 8. Jadi Y sama dengan 12X karena min 24 tambah 8 min 16. Jadi Y sama dengan 12X kurang 16. Untuk contoh soal yang kedua, di sini terdapat muatan listrik mengalir mengikuti persamaan QT sama dengan T pangkat 3 kurang 3T tambah 1 pada selang waktu 1 dan 2, di mana Q sama dengan muatan listrik dan T sama dengan selang waktu dengan 1 sekon. Untuk langkah yang pertama, kita harus menentukan selang waktu pada nilai selang waktu pada 1 dan 2. Kita substitusikan ke dalam persamaan. QT sama dengan T pangkat 3 kurang 3T tambah 1. T di sini kita ganti dengan 1. Q1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 3 dikali 1 tambah 1, maka hasilnya min 1. Jadi pada T sama dengan 1, nilainya sama dengan min 1. Untuk T sama dengan 2, kita masukkan QT sama dengan T pangkat 3 kurang 3T tambah 1. Jadi Q2 sama dengan 2 di pangkat 3 kurang 3 dikali 2 tambah 1, maka hasilnya 3. Pada titik stasioner, untuk langkah yang kedua kita menunjukkan pada titik stasioner. Karena pada titik stasioner turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi di sini kita turunkan dari persamaan berikut. QT sama dengan T3 kurang 3T tambah 1. Di sini T di pangkat 3 turunannya menjadi 3T pangkat 2 dan 3T menjadi 3. 3T kurang, jadi 3T pangkat 2 kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini sama-sama kita bagi 3. 3T dibagi 2, 3T pangkat 2 dibagi 3, maka tinggal T pangkat 2 dan min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Jadi di sini T pangkat 2 kurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. T kurang 1 dan T tambah 1 sama dengan 0. Jadi sini kita dapatkan nilai T-nya T sama dengan 1 dan T sama dengan min 1. Dan untuk langkah yang ketiga, pada titik singular, fungsi ini tidak memiliki titik singular, maka tidak ada. Dan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita harus mengetahui nilai pada selang waktu 1, 2, dan min 1 untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Tadi sudah dicari Q1 dan Q2, yang mana hasilnya Q1 sama dengan min 1 dan Q2 sama dengan 3. Untuk pada yang T sama dengan min 1, kita substitusikan dulu. Q min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 kurang 3 dikali min 1 tambah 1, maka hasilnya 3. Jadi di sini Q1 sama dengan min 1 ini adalah nilai minimum. Karena Q min 1 sama hasilnya dengan Q2 bersama 3, maka inilah nilai maksimum. Thank you for watching. Tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa pencet tombol like-nya. Wassalam.